Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan kembali ya untuk pembahasannya. Kita masuk ke perseroan komanditer atau CV ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Silahkan Ibu Bapak semua bisa dibaca ya. Perseroan komanditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Gitu. Nah, jadi para anggota persekutuan ini menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan ya dengan jumlah yang tidak perlu sama gitu ya sebagai tanda keikutsertaan dalam perusahaan atau dalam persekutuan. Nah, untuk CV ini dibagi menjadi dua kelompok ya atau dua jenis. Yang pertama itu adalah sekutu komplementer dan yang kedua itu adalah sekutu komanditer. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer? Oke, baik, kita next ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian dari sekutu komplementer ya. Nah, di sini adalah orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Nah, itu adalah pengertian dari sekutu komplementer. Nah, jadi sekutu komplementer ini bisa dibilang sekutu aktif ya, yang melakukan hubungan hukum atau yang menjadi pengurus persekutuan gitu. Nah, jadi di mana hanya sekutu komplementer yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga gitu. Nah, selain itu juga menurut pasal 18 KUH Dagang, sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap kerugian yang diterima oleh CV. Nah, artinya adalah kekayaan CV ini tidak dapat misalnya apabila kekayaan CV ini tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul akibat kerugian misalnya gitu ya. Nah, maka kekayaan pribadi sekutu komplementer lah yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban atau kerugian tersebut gitu ya. Nah, jadi tanggung jawabnya itu full gitu ya, tanggung jawabnya penuh. Nah, sedangkan untuk sekutu komanditer atau sekutu komanditer CV ini adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi sekutu ini hanya menyerahkan uang atau barangnya saja sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak ikut campur dalam kepengurusan gitu ya. Jadi sekutu komanditer ini bisa dibilang sekutu pasif gitu yang tidak ikut mengurus secara langsung ya terhadap persekutuan tersebut. Nah, kewajiban dari sekutu komanditer ini hanya sebatas sejumlah uang gitu yang disetorkan atau sejumlah modal yang memang menjadi pemasukan untuk CV, dan apabila CV ini mengalami kerugian gitu ya, maka kekayaan pribadi sekutu komanditer ini tidak dapat digunakan atau tidak dapat diikut campurkan gitu ya untuk menutupi kewajiban atau kerugiannya gitu ya. Nah, di sini sudah jelas ya perbedaan antara sekutu komplementer dengan sekutu komanditer. Jadi intinya sekutu komplementer ini adalah sekutu aktif, sedangkan sekutu komanditer ini adalah sekutu pasif yang memang hanya menyetorkan sejumlah uangnya saja, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari CV ya. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama modal yang dikumpulkan relatif banyak gitu ya. Kenapa? Karena memang gabungan dari beberapa orang begitu ya. Jadi bisa lebih cepat dan lebih banyak terkumpulnya.
Kemudian untuk yang kedua itu adalah kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Hampir sama ya seperti yang pertama. Kemudian untuk yang ketiga itu manajemen dapat didiversifikasikan gitu ya. Ya, dimana tadi ya disebutkan bahwa ada sekutu komanditer dan komplementer ya, yang memang ikut di dalam persekutuan tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah kesempatan untuk berkembang relatif lebih besar gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kelemahannya. Untuk tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu komplementer. Iya, betul ya, karena tadi memang dari pengertiannya juga sudah disebutkan bahwa sekutu komplementer ini adalah sekutu aktif ya, yang memang tanggung jawabnya itu secara full gitu, bahkan memang tidak terbatas gitu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah kelangsungan hidup relatif kurang terjamin gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan dari CV.